Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Teguh RK Dwi. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Kita mulai berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Bapak lanjutkan. Bab 2 tentang peran norma dalam keadilan. Perhatikan gambar di atas. Tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Lantas, apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Mari kita bahas untuk materi bab 2 ini. Ya. Sebelum memulai pelajaran norma, kita akan mempelajari apa sih tujuan kita atau apakah tujuan kita mempelajari norma ini. Ya. Pertama, setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Dua, setelah membaca sebuah cerita, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Ketiga, melalui pengenalan teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Keempat, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, demikian adalah tujuan pembelajaran dengan mempelajari norma. Bapak lanjutkan. Ya. Kita akan membahas poin pertama adalah norma dalam masyarakat. Kedua, pelanggaran norma. Ketiga, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan keempat, pelaksanaan norma. Pertama, kita akan belajar norma dalam masyarakat. Ya. Hakikat dan tujuan norma. Nah, A. Norma dalam masyarakat. Nah, perhatikan kata-kata di sini. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu atau oleh seseorang atau kelompok. Nah, norma ini bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ya, di era teknologi ini banyak pengaruh-pengaruh negatif dari luar, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya timur harus bisa menyaring mana yang sesuai dengan adab kebiasaan masyarakat Indonesia. Oke, lanjutkan. Nah, ciri-ciri norma. Nah, hasil kesepakatan bersama. Jadi norma ini adalah kesepakatan bersama. Nah, norma terbagi jadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Ketiganya adanya sanksi. Apabila seseorang melanggar norma, maka akan adanya sanksi. Dan keempat, bersifat dinamis. Artinya norma ini fleksibel mengikuti perkembangan zaman dan tidak kaku. Artinya apabila ada suatu pengaruh yang sesuai dengan adab kebiasaan orang Indonesia, maka tidak apa-apa. Tetapi apabila tidak sesuai, maka kita buang jauh-jauh. Ya, coba lanjutkan. Klasifikasi norma. Nah, klasifikasi norma ini ada 3. Pertama, norma berdasarkan sumbernya. Kedua, norma berdasarkan daya pengikatnya. Dan ketiga, norma berdasarkan bentuknya. Lanjutkan. Ya. Norma
norma berdasarkan sumbernya ini terbagi jadi 4. Pertama adalah norma agama. Nah, norma agama di sini adalah peraturan yang mencakup agama yang dianut oleh setiap individu masing-masing. Contohnya agama Islam, maka harus mengikuti peraturan yang terdapat dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Nah, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya harus mengikuti peraturan yang berlaku, norma yang berlaku di agama mereka masing-masing sesuai dengan kitabnya. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang termasuk norma tertulis dan sanksinya ini adalah tegas. Contohnya adalah mencuri. Nah, itu akan dapatkan sanksi berupa penjara. Nah, selanjutnya adalah norma kesusilaan. Nah, kesusilaan ini adalah norma yang berlaku di suatu masyarakat atau kebiasaan di suatu masyarakat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Contohnya, apabila kita misalnya kumpul bersama dengan suatu perempuan dan belum menikah, maka akan dikatakan kumpul kebo, misalnya seperti itu. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berlaku di masyarakat agar kita bersikap sopan, tahu tata krama. Setiap daerah berbeda-beda di sini. Oke, lanjutkan. Nah, norma berdasarkan pengikatnya. Ya, dibagi jadi 4. Tata kelakuan menurut Mores, caranya, kebiasaan, dan adat istiadat. Kan? Norma berdasarkan bentuknya, ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, kesimpulannya, norma berdasarkan sumber ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Berdasarkan pengikatnya ada caranya, kebiasaan masyarakat, tata kelakuan masyarakat, dan adat istiadat. Berdasarkan bentuknya ada tertulis dan tidak tertulis. Oke, kita lanjutkan. Keempat, yaitu fungsi norma. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus pelajari norma? Nah, norma ini ada fungsinya. Pertama, yaitu petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nah, manusia ini apabila tidak ada petunjuknya, dia akan bingung mau kemana dia, bagaimana dia bersikap atau bertingkah laku. Nah, makanya ada fungsi norma ini adalah untuk mengarahkan sikap kita sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Kedua, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing. Boleh mempunyai kepentingan asal tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Apabila tidak ada norma ini, maka akan ribut seseorang karena contohnya berkata kasar, bertindak asusila, dan sebagainya. Nah, tadi benteng lupa jelaskan, benteng ini artinya pengaruh dari budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, maka perlunya benteng norma ini. Nah, kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Jadi setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang adalah manfaatnya menjalankan norma dalam masyarakat. Jadi setiap kita, para siswa, adalah menjalankan perilaku sesuai dengan norma. Maka kita akan mendapatkan 5 manfaat. Manfaat ini ya. Pertama, menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi sosial. Ketiga, mewujudkan keteraturan sosial. Keempat, mengendalikan perilaku individu. Kita jangan ikut-ikutan sesuai dengan budaya yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Nah, kelima, melindungi orang yang lemah. Inilah manfaatnya. Jadi sangat penting ini norma bagi ketentraman kita.
Lanjutkan. Ini adalah pelanggaran norma. Ya, biasanya pelanggaran norma ini terjadi karena ada beberapa faktor. Pertama, faktor penyebab pelanggaran norma. Satu, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi, kita tidak tahu bahwa ini ada suatu tindakan yang melanggar norma. Nah, ini adalah eh, seseorang yang tidak tahu bahwa dia telah melanggar norma. Kedua, pengaruh lingkungan. Nah, karena lingkungannya misalnya di daerah yang kurang bagus, dapat budaya di era modern ini, sehingga budayanya pasti berbeda. Nah, itu akan melanggar norma. Ketiga, kebutuhan ekonomi, contohnya mencuri misalnya. Karena orang tidak punya, akhirnya kelaparan. Nah, biasanya dia mencuri. Keempat, ingin menjadi individu yang bebas. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena kita tinggal di masyarakat banyak. Jadi harus kita sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Kelima, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Nah, artinya apa? Sanksi yang diberikan itu adalah longgar, ya, dalam melaksanakan. Nah, terakhir ada sikap mentalnya, karena sikapnya ini suka membuat eh, bikin ribut, gaduh, sehingga mentalnya ini adalah selalu ingin melanggar norma. Nah, ini adalah faktor penyebab pelanggaran norma yang berada di masyarakat. Jadi, anak-anakku, jangan sampai kita ini boleh kita berekspresi, ingin menjadi individu yang bebas, tetapi jangan sampai melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini adalah akibatnya kalau kita melanggar norma. Pertama adalah keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, saling curiga, kerusakan harta benda, dan hilangnya jiwa manusia. Keempat, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita ini sama semua, jadi tidak boleh saling menaklukkan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka harus menutupi satu sama lain. Ya. Nah, ini adalah upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Pertama adalah pembiasaan. Jadi kita harus mulai dari sekarang, kita biasakan tingkah laku kita sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh kecil saja, buanglah sampah pada tempatnya. Berkata yang baik-baik dan tidak berkata kasar. Kedua, teladan. Artinya kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita. Ya, jangan sampai ikut-ikutan. Seperti misalnya, wah dia saja buang sampah sembarangan, saya ikut juga, capek juga. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus sebagai teladan atau sebagai contoh, ya. Nah, ketiga, penyadaran. Nah, kita sadarkan, kita peringatkan teman-teman kita ya bahwa itu adalah tindakan yang salah, ya. Keempat, pengawasan. Jadi kita bisa ngawasi adik kita, dek, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, dan kelima, penghargaan dan hukuman. Nah, biasanya penghargaan ini bisa kita misalnya contoh kita ngasih penghargaan, oh hebat buang sampah pada tempatnya, dan hukumannya contohnya norma hukum, maka dia akan dipenjara dan sebagainya. Lanjutkan. Nah, oke. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma. Pertama adalah upaya reprensif. Upaya reprensif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Jadi gimana upayanya? Kedua, upaya preventif, upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Ini adalah caranya. Ya, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Bagi yang muslim, marilah kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.